Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kita kembali bertemu pada hari ini untuk memahami materi mengenai diksi. Diksi dalam bahasa Indonesia artinya ialah pilihan kata. Pilihan kata berarti kita memilih kata-kata tertentu untuk menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun secara tertulis. Selama ini kita jarang memilih kata-kata tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya yakin Anda kalau diminta memilih kata, maka pilihan kata Anda adalah pilihan kata yang lebih populer di kalangan Anda, atau bahkan pilihan kata yang cenderung masuk ke dalam kata tidak baku, atau kata yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk ranah perguruan tinggi, Anda harus mulai memilih kata agar sesuai dengan ranah agar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika Anda berbicara, ketika Anda menulis laporan atau makalah, itu harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana cara memilih kata? Anda memilih kata, artinya ada upaya bagi Anda memilih kata yang sesuai dengan kamus. Artinya kalau mau memilih diksi yang tepat, berarti ada upaya kita untuk memilih kata yang sesuai dengan kamus. Upaya apa yang kita lakukan? Setidaknya pada ranah ilmiah, ketika Anda menulis tugas di perkuliahan, ketika Anda nanti membuat artikel, membuat laporan, bahkan menulis skripsi, Anda harus memastikan, mengecek kata-kata yang ada pada laporan atau skripsi Anda itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jangan ada lagi diksi-diksi atau pilihan kata yang tidak sesuai dengan kamus. Seperti Anda sering menggunakan analisa, padahal bentuk tersebut salah, yang ada ialah analisis. Atau Anda menggunakan kata praktek, padahal kata tersebut salah, yang benar pilihan katanya ialah praktik. Nah, di samping persoalan baku dan tidak baku, hal yang kedua, Anda harus tahu makna dari setiap kata yang digunakan. Bahwa dalam ranah diksi, kita bisa melihat kata-kata tersebut bersinonim. Contoh, pada kata meninggal, Anda bisa lihat pada layar banyak kata yang bersinonim dengan kata mati. Ada mampus, ada meninggal, ada wafat, ada mangkat, ada tewas, ada gugur, ada berpulang, ada kembali ke haribaan, dan lain sebagainya. Pilihan kata ini tentu harus kita sesuaikan dengan konteks ketika Anda menggunakan kata tersebut. Maka kata meninggal contohnya hanya bisa digunakan untuk manusia secara umum dan tidak bisa Anda gunakan untuk hewan apalagi untuk tumbuhan. Bunga itu meninggal, tidak cocok dia pilihan katanya. Atau anjing itu meninggal, tidak cocok pilihan katanya. Yang benar ialah kata mati untuk non manusia. Maka bunga itu mati, anjing itu mati. Untuk manusia ada pula pilihan kata yang sesuai. Kalau yang meninggal seperti yang kemarin, Anda sama-sama kita tahu ya banyak tokoh-tokoh yang berpulang, misalnya seperti Bapak Habibie. Kita akan menggunakan kata yang paling baik rasa bahasanya, seperti telah gugur, karena dianggap sebagai tokoh pahlawan. Atau misalnya kalau untuk telah kembali ke haribaan. Tapi kalau untuk orang umum biasa saja, kita cenderung menggunakan kata meninggal. Bapaknya sudah meninggal kemarin. Tapi kalau Anda akan menyebutkan kata untuk orang-orang yang berstatus kriminal, penjahat misalnya, maka kita akan cenderung menggunakan kata yang bermaknanya negatif. Pencuri itu kemarin sudah mampus, pencuri itu kemarin sudah mati gitu. Karena tidak ada penghargaan untuk dia karena dia melakukan aksi kejahatan dibandingkan dengan orang-orang yang dianggap pahlawan diberikan pilihan kata yang justru bisa menghargai bagaimana juga dia menghargai masyarakat dengan memberikan atau berkontribusi melalui ilmu-ilmu atau pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini artinya diksi. Nah, dalam ranah biasanya, misalnya Anda dalam di ruang perkuliahan, saya sering mendengar contoh kata absen. Anda tahu absen itu merupakan kata yang bermakna tidak hadir atau alfa. Jadi kalau Anda bilang kepada dosen, saya belum absen Ibu. Artinya saya belum hadir Ibu. Ya buat apa Anda komplain atau protes kepada dosen? Karena absen sendiri artinya tidak hadir. Pilihan kata yang benar ialah saya belum mengisi daftar hadir. Atau saya belum mengisi kehadiran. Atau saya belum mengisi presensi.
Absen itu dari bahasa Inggris, yang hadir itu artinya present, dari kehadiran dalam bahasa Inggris. Jadi yang betul itu ialah presensi, yang salah adalah absensi. Jadi kalau Anda bilang saya mau lihat daftar absensi, artinya daftar orang-orang yang tidak hadir. Tapi kalau saya mau melihat presensi, berarti daftar orang-orang yang hadir. Itu pilihan kata dalam berbicara. Juga mungkin contoh yang lain seperti kita akan dengarkan sambutan Rektor Universitas Dharma Andalas. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Waktu dan tempat disilakan merupakan pilihan kata yang tidak tepat. Mengapa demikian? Karena waktu dan tempat tidak bisa berbicara. Oleh karena itu, pilihan kata yang tepat kepada Bapak Rektor kami silakan. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda memilih kata. Yang pertama, perhatikan makna kata secara denotasi dan konotasi. Makna denotasi artinya makna yang sama dengan kamus atau makna langsung yang tertera pada kata tersebut. Makna konotasi artinya makna yang kiasan. Contoh, Aidil Febrian dibawa ke meja hijau. Misalnya ya, ke meja hijau artinya dia dibawa ke pengadilan. Kita tidak tahu apakah karena kasus tertentu. Tetapi berbeda dengan Robby Martin sedang menulis di meja hijau. Pada kalimat kedua, meja hijau artinya benar-benar meja yang berwarna hijau. Ini makna secara denotasi. Tapi makna secara konotasi atau kiasan artinya meja hijau ialah pengadilan. Itu berbeda. Maka Anda harus mampu membedakan kata tersebut bermakna denotasi atau bermakna konotasi. Yang kedua, dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim, seperti yang Ibu contohkan tadi pada kata meninggal, mati, mampus, wafat, gugur, dan lain-lain. Yang ketiga, Anda harus bisa membedakan kata-kata yang hampir mirip ejaannya. Atau dalam bahasa Indonesia ada yang dinamakan dengan homofon, homograf, dan homonim. Homofon bunyinya sama, tetapi makna dan tulisannya berbeda. Contohnya pada kata bank. Bank Fajri menabung di Bank Mandiri. Artinya apa? Bank yang pertama menggunakan huruf G, sementara bank yang kedua menggunakan huruf K. Jadi bunyinya sama-sama bank, tapi maknanya berbeda karena yang satu menggunakan huruf G, yang satu lagi menggunakan huruf K. Lalu ada lagi homograf. Homograf artinya yang tadi tulisannya sama, tapi makna dan bunyi pengucapannya juga berbeda, seperti kata teras, pejabat teras ditangkap oleh polisi, saya duduk di teras. Itu menunjukkan bentuk-bentuk penulisan yang sama, tetapi makna dan pengucapannya berbeda. Yang keempat, Anda bisa memperhatikan bahwa bagaimana Anda memilih kata, hindari kata-kata bersifat abstrak. Tapi gunakanlah kata-kata yang bersifat ada wujudnya. Misalnya kalau dalam penelitian di perguruan tinggi, Anda dilarang menggunakan kata penelitian ini sangat bagus untuk, tidak boleh. Ukuran sangat bagusnya apa? Jadi penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat karena hasil penelitian dapat digunakan untuk membantu masyarakat mengalami masalah keuangan misalnya. Kata bermanfaat itu lebih konkret dibandingkan kata bagus karena bagus tidak ada indikatornya apa. Sama dengan kata-kata sifat ya, kata sangat tidak boleh digunakan. Kata sifat tidak boleh, kata abstrak juga tidak boleh. Misalnya beberapa orang menjadi informan dalam penelitian ini. Beberapa itu belum jelas, belum ada konkret wujudnya apa. Maka untuk menjadikannya memiliki wujud, maka Anda harus menggunakan kata yang lebih konkret seperti 32 orang menjadi informan dalam penelitian ini. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung berpasangan secara tepat. Bahwa kalau Anda menggunakan kata ingkar tidak, lawannya tetapi. Saya tidak bekerja tetapi kuliah. Kalau Anda menggunakan kata ingkar bukan, maka sandingkan dengan kata melainkan. Saya bukan mahasiswa, melainkan dosen. Tidak disandingkan dengan tetapi, bukan disandingkan dengan melainkan. Lalu Anda harus bisa membedakan kata yang bersifat umum dan kata yang bersifat khusus. Contoh kata yang bersifat umum ialah buah, sayur, itu masih bersifat umum. Lalu yang bersifat khusus seperti apa? Kalau buah yang bersifat khususnya ada apel, ada jeruk, ada anggur. Kalau sayur yang bersifat khususnya ada wortel, ada brokoli, ada kangkung, ada lain-lain. Jadi harus mampu Anda membedakan berdasarkan kriteria tersebut. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk yang salah ini yang saya beri contoh pada ranah lisan. Pada ranah lisan bentuk-bentuk yang salah seperti yang Anda lihat pada layar. Kesalahan pemakaian kata yang mana, di mana, dan daripada. Kata yang mana, Anda nggak perlu pakai mana, karena yang sudah menunjukkan perluasan. Jadi, marilah kita dengarkan sambutan yang mana akan disampaikan oleh Pak Lurah. Harusnya kata mana tidak
tidak ada di sana. Lalu demikianlah tadi sambutan Pak Lurah, di mana itu kan menunjukkan tempat, sementara beliau tidak kita jelaskan posisi atau tempatnya di mana. Oleh karena itu tidak perlu menggunakan kata di mana. Kata di mana biasanya digunakan untuk kalimat tanya untuk menunjukkan lokasi. Misalnya, di mana Anda kuliah? Di mana Anda tinggal? Di mana kampung Anda? Itu baru menggunakan kata di mana. Lalu tujuan daripada pertemuan ini. Tujuan daripada tidak perlu digunakan. Cukup langsung saja tujuan pertemuan ini. Sebagaimana Anda lihat di layar, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan Pak Lurah. Demikian tadi sambutan Pak Lurah, beliau telah menghimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan pejabat baru. Jadi tidak perlu menggunakan kata mana pada yang mana tadi, tidak perlu menggunakan kata di mana, dan juga tidak perlu menggunakan kata daripada. Ini pada ranah lisan biasanya. Ada lagi kesalahan penggunaan kata dengan. Sampaikan salam saya dengan Dona. Tidak cocok pilihan katanya. Mari kita tanyakan langsung dengan dokter ahlinya. Tidak cocok juga pilihan katanya. Rumahnya diagunkan dengan Bang. Tidak cocok juga pilihannya. Ketiga soal ini, data ini lebih cocok menggunakan kata kepada. Sampaikan salam saya kepada Dona. Mari kita tanyakan langsung kepada dokter. Rumahnya diagunkan kepada Bang. Karena kata kepada itu digunakan untuk tujuan orang. Kata dengan tidak, biasanya untuk alat. Saya makan dengan tangan. Nah, ada lagi. Kita sering sekali keliru memilih kata, sehingga rasa-rasanya ini sepertinya sama padahal maknanya berbeda. Anda perhatikan pada kalimat, selamat malam dan selamat datang di tempat yang berbahagia ini. Jadi siapa yang berbahagia pada kalimat tersebut? Tempat. Apakah tempat bisa merasakan kebahagiaan, kesedihan? Tidak. Oleh karena itu, untuk tempat biasanya apa pilihan kata kita? Tempatnya bagus, tempatnya menyenangkan, tempatnya indah. Biasanya kan begitu. Kalau orang baru, selamat datang bersama kami dalam kondisi yang berbahagia ini. Baru, karena yang merasakan berbahagia adalah orang. Sama dengan hal yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin untuk, kalau kesempatan bisakah merasakan berbahagia? Juga tidak bisa. Yang bisa merasakan kebahagiaan adalah orang. Oleh karena itu, untuk pilihan kata ini kita ganti dengan selamat malam dan selamat datang di tempat yang indah ini. Karena tempat itu bisa kita beri makna dengan indah, dengan tidak indah, jelek, atau kurang nyaman, atau dengan nyaman. Lalu yang kedua, pada kesempatan berarti dia kesempatan baik dan kesempatan buruk. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami mengajak hadirin untuk hati-hati, pilihan kata juga mempengaruhi makna yang akan kita sampaikan. Nah, ini yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa ada pembeda antara homonim, homofon, dan homograf. Kata homonim ialah kata yang memiliki kesamaan ejaan dan bunyi sama, tapi maknanya berbeda, seperti kata tahu. Sama-sama ditulis dengan 4 huruf T-A-H-U, lalu sama-sama dibunyikan dengan tahu, tetapi maknanya berbeda. Satu tahu yang artinya makanan, yang satu lagi tahu yang artinya adalah pengetahuan atau sudah memahami. Lalu homofon, fon itu artinya bunyi, homo artinya sama. Apanya yang sama? Bunyinya yang sama. Seperti kata bang menggunakan huruf K dan bang menggunakan huruf G, meskipun tulisannya berbeda, tapi pengucapan atau bunyinya sama. Yang saya beri contoh tadi ya, Bang Robi menabung di Bank Mandiri. Berarti nampak tulisan di sana bunyinya sama, tapi tulisannya berbeda. Homograf yang Ibu sampaikan tadi adalah kesamaan dari ejaan dan tulisan, tetapi bunyi dan maknanya berbeda. Seperti pada contoh tadi apel. Saya makan apel, dia apel pagi. Tulisan sama, tapi pengucapannya berbeda dan maknanya juga berbeda. Hati-hati Anda menggunakan ini dalam ranah tulisan ataupun dalam ranah lisan. Nah, Ananda semua, saya akan melatih kepekaan Anda dalam menyimak atau memperhatikan kata-kata dalam karya ilmiah. Anda tahu yang kesalahan-kesalahan yang Ibu sebutkan tadi seperti kasus metode, analisa, praktek itu banyak sekali ada dalam karya ilmiah. Nah, sekarang saya mau melatih kepekaan Anda untuk melihat dalam karya ilmiah yang akan Anda temukan nanti apakah Anda bisa menentukan kata tersebut baku dan tidak baku. Jadi indikator kita cuma satu, kata baku dan kata tidak baku. Kata baku artinya kata sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tidak baku artinya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal pertama yang perlu Anda lakukan ialah Anda mengumpulkan kata dari artikel ilmiah. Bagaimana caranya, Ibu? Untuk mengerjakan tugas ini, Anda dapat melakukan secara berkelompok.
Anda masuk Google, lalu Anda ketik artikel ilmiah, jurnal, ya. Bidang ilmu Anda apa? Misalnya bidang ilmu Anda ilmu komunikasi, maka Anda ketik artikel ilmiah jurnal ilmu komunikasi, di belakangnya Anda tambahkan titik PDF. Titik PDF menunjukkan bahwa Anda akan menemukan bentuk dalam bentuk PDF. Nanti di Google Anda akan lihat tampilan seperti ini. Ada PDF seperti kotak ini pada bagian belakang link atau pranala website tersebut. Seperti ini. Ya, ada di belakangnya keterangan. Anda pilih satu saja. Pilih satu saja. Bagaimana caranya? Ketika Anda sudah memilih, nanti pada layar komputer Anda itu akan tampil contoh artikel. Nah, artikel ini antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak boleh sama. Anda lihat nanti tampilan artikelnya akan seperti ini. Ya, biasanya ada keterangan ISN, doi, nama jurnal dan lain-lain. Ada keterangan, ada judul, ada penulis, ada asal perguruan tinggi. Lalu yang unik dari artikel, biasanya artikel membuat abstrak. Abstrak bahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Inggris. Atau malah ada yang hanya mencantumkan satu bahasa saja. Apakah abstrak bahasa Indonesia saja atau abstrak dalam bahasa Inggris saja. Nah, artikel ini biasanya ada pendahuluan. Dan keunikan yang kedua, artikel itu ditulis seperti ini. Ada yang ditulis dengan 2 kolom. Ada juga ditulis seperti yang di atas 1 kolom, seperti ini. Jadi Anda tinggal melihat bagaimana artikel yang Anda peroleh. Nah, di sini ada 10 halaman. 10 halaman. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. Nomor 1 sampai nomor 5 satu kelompok, nomor 6 sampai nomor 10 kelompok 2, nomor 11 sampai nomor 15 kelompok 3 dan seterusnya. Misalnya ini ada 10 halaman. Berarti nanti satu orang bertanggung jawab itu memeriksa kata-kata dalam 2 halaman. Anda periksa kata per kata ada artikel tersebut. Anda ambil satu kata, Anda pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Nanti saya akan bagikan kepada Anda Microsoft Excel ini melalui grup WA. Anda pilih kata per kata dari halaman pertama sampai halaman terakhir, jangan ada yang terlewatkan. Meskipun nanti ada pengulangan kata dan pengulangan kata karena, pengulangan kata untuk, tetap Anda salin urutan demi urutan. Karena Ibu akan mengecek berapa jumlah kata pada halaman tersebut, akan saya cek pada latihan Anda ini. Jadi yang perlu Anda tulis, ketik judul artikelnya apa, lalu Anda kelompok berapa, dan siapa anggota kelompok. Karena tugas kelompok cukup 1 kali dikirimkan ke email. Jadi subjek email kita adalah Bahasa Indonesia, kelas apa Anda, kelas X, lalu Anda tulis kelompok berapa Anda. Kelompok Y, lalu ini tugas ke berapa? Tugas ke Z. Anda lihat nanti misalnya di jurnal, Anda lihat di jurnal, kalau ketika Anda lihat di jurnal contoh, pada bagian atas itu kan ada kata kecenderungan, Anda copy yang paling atas kecenderungan, lalu Anda pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Kata tersebut menjadi kecenderungan seperti ini. Nah, ingat, semua kata kita perlakukan menggunakan sebagai kata dasar, sehingga kita abaikan dulu penulisan huruf kapital. Karena ini kata tentu tidak boleh menggunakan huruf kapital, maka Anda memperbaikinya menjadi mengganti huruf K menjadi huruf kecil. Nah, seperti itu. Ya, yang boleh Anda gunakan huruf kapital hanya nama saja. Seperti apa? Kita lihat pada artikel kita. Misalnya di sini ada nama orang ya, atau nama universitas. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anda copy, Anda pindahkan ke Microsoft Excel kita pada bentuk benar. Mengapa benar? Karena tulisannya benar ya, pakai U huruf kapital, I huruf kapital, N, S, K, dan Y-nya menggunakan huruf kapital. Karena sudah benar, maka salahnya Anda beri tanda silang. Jadi tidak ada kesalahan, Anda sudah menemukan bentuk benar pada artikel tersebut. Lalu, mana lagi kalau ternyata Anda menemukan kata dalam bahasa Inggris, maka penulisannya bagaimana dalam bahasa Indonesia? Kita ambil contoh ini, abstrak. Kata abstrak ini kan berbahasa Inggris. Tapi abstrak apakah menggunakan huruf kapital? Tidak, makanya huruf kecil.
Kalau seandainya ada kata-kata dari bahasa asing, ternyata si penulis tidak menggunakan huruf miring, Anda gunakan huruf miring. Tapi kalau dia sudah menggunakan huruf miring, tapi kata tersebut bukan nama, maka Anda gunakan huruf kecil. Gunakan kaidah PUEB, huruf miring untuk kata bahasa Inggris, huruf kapital untuk nama, dan selain dari itu Anda menggunakan huruf kecil. Jadi, Anda salin kata per kata. Kalau kita lihat pada layar kita, pada layar artikel Anda misalnya, di sini di halaman pertama ini kemungkinan ini biasanya terdiri atas 300 kata. Maka 300 kata itu Anda pindahkan ke layar Microsoft Excel Anda. Satu orang bisa memindahkan sekitar 300 sampai 500 kata. Jadi nanti nomor ini nanti bisa sampai sejumlah kata yang ada pada artikel. Ya, tugas Anda memastikan bahwa kata yang ada pada artikel tersebut pilihan katanya sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah baku. Itu saja. Tidak perlu kita melihat kemungkinan sinonim, kemungkinan polisemi, kemungkinan homonim, homofonim, tidak perlu. Anda hanya memastikan kata yang salah ini berarti tidak sesuai dengan kamus dan kata yang benar ini artinya sudah sesuai dengan kamus dan PUEB. Nah, itu tugas Anda pada hari ini bersama kelompok Anda. Jadi di sini tugas Anda ialah mengumpulkan kata dari artikel ilmiah, lalu Anda menentukan kata tidak baku dan kata baku, dan tugas dikumpulkan per kelompok. Sekali aja, satu orang saja mengirimkan per kelompok dengan subjek bahasa Indonesia kelas apa, kelompok apa, dan tugas keberapa. Nah, nanti ketika Anda mengirimkan ke email, Anda perlu melampirkan artikel ilmiah tersebut. Jadi, satu dalam bentuk Excel, satu lagi dalam bentuk PDF, yaitu artikel yang Anda unduh dari Google tadi, atau dari mesin pencari. Jadi, tugas Anda per kelompok pada hari ini mengerjakan menentukan kata baku dan kata tidak baku, memilih kata baku dalam karya ilmiah. Jadi, kalau ada penulis yang menggunakan kata tidak baku, silakan Anda perbaiki menjadi kata baku kata per kata dalam artikel tersebut. Nah, tugas ini saya pikir pasti tidak akan selesai hari ini karena jumlah katanya banyak. Saya beri kesempatan selama 1 minggu. Pada waktu yang tersisa hari ini, silakan Anda diskusi dengan kelompok kecil Anda. Diskusi Anda membahas apa artikel yang kita analisis, Anda cari sekarang. Lalu Anda cantumkan judulnya di grup. Jadi biar Ibu tahu kelompok 1 judulnya apa, kelompok 2 judulnya apa, kelompok 3 judulnya apa. Biar Anda tahu, biar saya tahu bahwa antara satu kelompok dengan kelompok yang lain artikelnya berbeda, tidak boleh artikelnya sama. Dan tugas ini dikerjakan selama 1 minggu, paling lambat 1 hari sebelum kita memulai perkuliahan pada minggu depan. Nah, itu saja Ananda materi kita pada hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan terkait perkuliahan hari ini, silakan Anda bertanya di grup WA sembari Anda mencantumkan nama judul-judul artikel yang Anda kerjakan. Ya, demikian saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.